di-share ke teman-teman. Silakan Mas Pandu. Yes, ada Pak Ben? Oke, silakan. Oke, izin menampilkan gambar sukses story. Ini perjuangan teman-teman kader kesehatan TB, jadi semacam turun ke lapangan, bagaimana perjuangan masuk lorong-lorong sempit. Jadi rumah ini saya motoin mereka berdua, kader-kader TB, lorongnya sempit, tetap kita lalui demi pasien TB. Kemudian persiapan pengadaan penyuluhan di lapangan, kita dukung kader-kader kesehatan, dan ini reward dari Puskesmas diberikan buat kader-kader yang aktif, yang paling banyak membantu dalam penanganan TB di wilayah Bina Puskesmas. Kemudian alhamdulillah dengan pelaksanaan TB kita mendapat reward juga dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada tahun 2018. Jadi untuk kader TB terbaik sekota Pontianak, penanganan TB terpadu, kemudian juga pengolahan TB, kita mendapat reward dari Dinas Kesehatan, bagaimana capaian program TB kami untuk kesembuhannya bisa mencapai 90%. Untuk 100 memang masih sulit Pak B, karena masih ada yang DO, tapi target kita 90% bisa tercapai dan bisa menjaring cukup banyak pasien-pasien TB. Jadi memang dalam penanganan TB ini Puskesmas, kalau apoteker Puskesmas selalu aktif bisa memberikan edukasi, menciptakan kader-kader TB. Bisa dijelaskan dari apoteker Puskesmas bisa membantu menjelaskan ke masyarakat kader-kader kesehatan terkait pelaksanaan program TB, terutama dalam peningkatan kepatuhan pasien-pasien, peningkatan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. Jadi peran apoteker sangat dibutuhkan di situ, mengedukasi masyarakat dan melalui masyarakat perpanjangan tangan mereka akan sangat membantu penanganan TB. Dan betul sekarang juga dari jejaring kita aktifkan teman-teman apoteker di apotek, rumah sakit, dan klinik sekitar Puskesmas untuk turut aktif dalam berperan menangani TB secara bersama. Ya, terima kasih Mas Pandu. Kita bisa lanjut ke Bu Imelda nih, dengan Mbak Imelda. Kira-kira success story yang mungkin paling inspiratif nih yang bisa di-share ke teman-teman semuanya nih. Silakan Mbak Imelda. Saya kalau lihat Mas Pandu jadi kok kayak minder Mas. Saya lihat foto-fotonya gitu. Sengaja saya taruh di depan Mbak Imelda. Ibu Imelda biar nggak minder ya. Saya nggak menampilin PPT, saya hanya bercerita saja. Awal Oktober 2019 kemarin ada seorang pasien yang orang tuanya tenaga medis bawa resep ke saya, ya standar obat TB. Saya sebutkan ya Pak, Bapak Ibu, ribavirin, INH, pirazinamid, etambutol. Dia mengkonsumsi, ini saya ceritakan karena kejadiannya baru. Dia mengkonsumsi ini selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, keluhannya TB kelenjar Bapak Ibu. Jadi setelah 2 bulan TB kelenjarnya mengecil. Kemudian setelah mengecil, saya intens WA dia karena kebetulan anak teman saya, orang tuanya medis, saya intens saya sebutkan jangan putus makan obat, jaga kesehatan, harus cukup tidur, makan makanan bergizi, olahraga ringan. Nah, setelah 2 bulan itu mengecil. Kemudian konsultasi ketiga, tiba-tiba 3 bulan, 4 bulan itu ada benjolan yang lain yang timbul baru gitu. Kemudian saya sarankan, dia sempat berpikir begini, ini saya boleh nggak, saya sebutkan dia minta makan kataflam sama lameson, karena orang tuanya medis. Jadi saya bilang, aduh nggak usah deh Bu, saya tahu Bapak Ibu medis, tapi alangkah baiknya kembali ke dokter. Itu ke Bapak Ibu. Saya tidak mau menegakkan diagnosa atau mencoba mengobati sendiri. Saya selalu mengarahkan kembali ke dokternya. Jadi kemudian diperiksa, ditambahi, saya sebutkan levofloxacin pada saat itu. Nah setelah 2 bulan, udah 2 tambah 2 bulan, 4 bulan, sembuh. Kemudian benjolan yang baru itu hilang. Kemudian sampai 7 bulan dia konsumsi obat TB. Ada dari 4 macam, jadi 4 obat, jadi 3 obat, kemudian jadi 2 obat. Kemudian dia setelah 7 bulan, dia sembuh total. Yang menarik adalah saya instance WA, mengingatkan. Kebetulan dia anak teman saya dan orang tuanya medis. Itu yang membuat saya merasa, waduh ternyata saya yang apoteker ini cukup punya peran. Walau orang tua si pasien tadi adalah medis gitu. Jadi dia orang tuanya sering tanya saya, sering konsul ke saya, sering curhat ke saya. Aduh, anak saya sudah mulai mogok makan obat 4 bulan, dia mual, dia ini.
tolong dong telepon Bu, tolong dong WA Bu. Gitu. Jadi ini pasien betul-betul saya tangani sendiri. Bahkan ketika terakhir dia mau periksa benjolannya itu, dia agak takut. Karena COVID ya Bapak Ibu, siapapun di masa seperti ini rasanya sungkan ke praktek-praktek dokter gitu ya. Takut tertular, ya wajar namanya manusia Bapak Ibu. Jadi saya bilang, Bu, Pak, bawa anaknya, periksa untuk terakhir. Karena sudah hilang benjolannya, tapi kan untuk memastikan silahkan ke praktek dokternya kembali gitu. Untuk memastikan gitu. Setelah diperiksa ternyata memang sudah sembuh setelah pengobatan 7 bulan. Itu success story yang baru saja saya dapatkan di akhir bulan Juni kemarin. Jadi itu memotivasi saya seperti Bapak Ibu sekalian. Saya nggak punya gambar, saya hanya punya cerita bagaimana pasien-pasien sembuh. Pasti lebih banyak lagi ya Bapak Ibu kisah story-nya yang lain. Jadi yang baru saja ini aja. Oke, saya kembalikan ke Pak B. Ya, terima kasih Bu Imelda. Sesuai dengan tagline-nya Mbak Imelda kan, layani dengan hati ini. Iya, layani dengan hati. Contohnya dengan pasien. Setuju sekali, itu kita... saya yakin bahwa sebagai praktisi kesehatan dimanapun kita harus selalu kembalikan ke pasiennya ya. Jadi semua ini untuk kepentingan pasien. Kita melakukan ini semua untuk kepentingan pasien. Setuju sekali Mbak Imelda. Ya, betul. Selanjutnya saya minta Mbak Lucy untuk menceritakan success story-nya. Silakan Mbak Lucy. Saya kalau suruh menceritakan story berarti saya harus kasih gambar dulu Pak B. Success story saya ibaratkan seperti gambar ini. Saya nggak punya cerita tentang kesuksesan saya terkait program TB ini. Kenapa masih jauh untuk dikatakan bahwa ini sukses. Namun paling tidak saya sudah sedikit satu langkah maju ke depan, yang dari awal saya tidak mempunyai tim apoteker yang berkontribusi dalam program TB. Sekarang saya sudah mempunyai tim apoteker, mengajak teman-teman apoteker yang tadinya merasa takut ketularan, merasa pekerjaannya terlalu banyak, merasa terbebani dengan adanya program ini. Sekarang saya sudah berhasil mengajak teman-teman apoteker secara bergantian untuk in charge di program TB. Nah, yang kedua setelah saya membuat tim dan membuat mereka terlibat, saya juga, bentar ya, nah ini. Sepertinya ini hal yang kecil ya, teman sejawat semua membuat satu grup WA yang isinya adalah pasien-pasien TB, kemudian kami apoteker, juga ada perawat ya, dan nanti sedang lagi approach juga dokter, karena memang kemarin ada komunikasi, dokter menunggu dulu hasilnya seperti apa. Nah, dengan kita membuat grup ini ternyata secara tidak langsung, satu, mendekatkan kita dengan pasien. Kedua, pasien satu sama lain saling menguatkan. Ketiga, pasien akhirnya bercerita. Bila ada satu pasien yang menyampaikan, saya tidak tahan terhadap efek samping rifampicin, bagaimana cara mengatasinya. Belum sempat kita jawab, ada pasien yang menceritakan. Jadi ini sangat efektif sekali untuk komunikasi dengan pasien, jadi tidak terkukung oleh waktu konseling yang pendek, tidak terkukung oleh jarak, dan tidak terkukung juga oleh rasa yang tidak nyaman karena tidak kenal. Jadi di sini kita tidak hanya berkomunikasi terkait masalah pengobatan, tapi kita juga cerita tentang jenis nutrisi, makanan, kehidupan, pola hidup, dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 79 pasien yang tergabung dalam sahabat TB. Selain sahabat TB juga saya punya komunitas pasien sahabat diabetes, karena memang diawali dari sahabat diabetes ternyata sukses, bisa membawa kita lebih dekat dengan pasien, maka kita kemudian membuat satu komunitas dengan sahabat TB RSAJ Rumah Sakit Atmajaya. Itu Pak B yang langkah kecil yang kami sudah lakukan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya yakin ini menginspiratif, sangat inspiratif dan bisa menjadi rujukan bagi rekan-rekan yang lain untuk memulai ini. Ini baru 3 orang nih. Saya sekarang lanjut sih ke Mas Niko. Success story-nya apa nih, Mas, yang bisa kita petik nih dari pengalaman Mas Niko selama ini? Silakan, Mas. Ya, terima kasih Dr. Mei. Sedikit, mungkin benar kata Bu Lucy, semua kisah-kisah kami ini belum sampai ke tahap sukses. Ini langkah kecil yang baru kita mulai ya, Bu? Iya, setuju, Pak. Tapi kalau langkah besar, kalau nggak dimulai dari langkah kecil, kan nggak akan dimulai. Iya, betul. Setuju. Jadi,
ketika kita melakukan pelatihan di